Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang boleh Engkau limpahkan, yang boleh Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjalaninya, kami boleh menghidupinya bersama-sama dengan Engkau. Dan ketika pada hari ini ketika hendak memasuki hari yang baru, hendak memasuki aktivitas kami hendak mempergumulkan, hendak merenungkan sebagian dari sabdamu. Biar sabdamu pada pagi hari ini boleh memimpin dan menolong kami di dalam kami menjalani hari kami pada hari-hari berikutnya. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk menghayati dan melaksanakan apa yang menjadi firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 17 dan 18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para sahabat GKI Klasis Solo dimanapun Anda berada. Kiranya cinta kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita semua hingga saat ini. Dan marilah kita terus menjaga kondisi kesehatan kita, menjaga kebugaran kita di dalam situasi pandemi yang masih terjadi, yang masih berlangsung sampai saat ini. Nah, terlebih di bulan Desember ini kita seringkali bisa merasakan bagaimana cuaca itu mudah sekali berubah. Kadangkala pagi dan siang itu panas terik, cerahnya minta ampun, namun kemudian di sore hari menjelang malam mendung berduyun-duyun, berbondong-bondong, berkumpul jadi satu, yang kemudian malam harinya itu hujan deras. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudara, yang namanya cuaca itu kadang-kadang kita nggak tahu. Pagi cerah, malamnya sudah bisa hujan deras luar biasa. Begitu pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kala kita mengalami yang namanya cuaca cerah di dalam hidup kita. Ketika apa? Ketika kita boleh merasakan sukacita, ketika kita boleh tercukupi, ketika kita boleh senantiasa sehat, ketika setiap keinginan kita tercapai, harapan-harapan kita terpenuhi, hidup kita merasa cerah dan ceria. Namun kadang-kala pula di dalam hidup kita ini kita mengalami yang namanya mendung, persoalan datang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk, berjibun. Mendung persoalan yang kadang-kala membuat air mata itu bercucuran karena begitu berat beban yang harus ditanggung, beban yang harus dialami. Nah, seperti yang terjadi di dalam bacaan kita pada saat ini, yaitu di 1 Samuel 1 ini. Sebenarnya bacanya dari awal, dari ayat 1, namun ini saya potong, hanya saya ambil di bagian ayat 17 dan 18 saja. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan di dalam dari ayat 1 ini, kita melihat di sana itu ada seorang perempuan yang bernama Hana. Dia itu adalah istri Elkana. Nah, Elkana ini kebetulan punya 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Hana ini tidak punya anak dan Penina punya anak. Nah, oleh karena itu perlakuan Elkana ini agak berbeda antara 2 istri ini. Nada-nadanya lebih sayang pada Penina, walaupun sebenarnya juga sayang juga sama Hana, namun agak ada perbedaan perlakuan di sana. Dan juga termasuk Penina ini sebagai madunya,
sebagai istri yang lahir dari Elkanah itu juga seringkali membuat Hana ini merasa sakit hati. Nah, di dalam kehidupan Hana kita bisa melihat bahwa ia mengalami yang namanya cuaca buruk. Karena apa? Karena di dalam kehidupannya dia tidak memiliki anak. Sementara di dalam tradisi atau budaya Israel, tidak memiliki anak itu menjadi sebuah aib bagi seorang istri. Ada sebuah anggapan, ada sebuah pandangan bahwa kemandulan itu dianggap sebagai hukuman Tuhan pada seorang perempuan. Namun tentunya kalau kita lihat di dalam konteks sekarang, kita tidak bisa berbicara seperti itu. Ketika perempuan itu mandul atau ketika perempuan itu tidak memiliki anak, tidak kemudian kita berpikir bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Kita tidak bisa berpikir seperti itu di dalam konteks zaman sekarang. Memang kalau di dalam bacaan kita melihat bahwa di sana dikatakan Tuhan yang menutup kandungan Hana. Tetapi di sana tidak dikatakan, tidak dituliskan bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu dengan maksud untuk menghukum Hana. Nah, di dalam pergumulan yang berat ini, karena tentunya bukan hanya sehari dua hari Hana ini mendapat perlakuan yang tidak baik dari madunya ini. Kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh Hana ini membuat dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia menaikkan doa-doanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang namanya kesengsaraan, yang namanya penderitaan, yang namanya kesedihan, itu bisa membuat orang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Lain cerita kalau orang itu hidupnya baik-baik saja, fine-fine saja, semuanya tercukupi, pengen apa, oke, pengen ini bisa, pengen itu bisa, semuanya beres, tidak pernah sakit. Nah, pokoknya kabeh komplit lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau dengan situasi yang seperti itu, orang bisa kemudian mengatakan, ya memang seharusnya hidup itu seperti ini. Tidak perlu ada masalah macam-macam, hidup itu penuhnya dengan sukacita, hidupnya itu penuh dengan kegembiraan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat bacaan kita melihat Hana ini. Hana dengan hati yang hancur, dia menaikkan doa-doanya. Dan bahkan dia juga bernasar bahwa nanti atau kelak kalau dia dikaruniai anak laki-laki, maka anak itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam bacaan kita dalam ayat 17 di sana Tuhan memakai Imam Eli untuk menjawab pergumulan Hana. Ketika Hana mengetahui bahwa Tuhan mendengar dan menjawab apa yang ia harapkan, apa yang ia doakan, Hana bersukacita, Hana terhibur. Kemudian dia dikatakan di dalam Alkitab, dia kemudian mau makan dan minum, mukanya tidak suram lagi, tidak sayup lagi, tidak bersedih dan berduka lagi. Nah, kalau kita kemudian mau membaca di ayat-ayat selanjutnya, kita melihat bagaimana jawaban Tuhan itu nyata di dalam kehidupan Hana. Hana kemudian mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui kisah Hana ini kita dapat belajar bahwa setiap orang di dalam hidup ini bisa mengalami yang namanya situasi sulit, bisa mengalami yang namanya beban hidup, bisa mengalami yang namanya penderitaan, mengalami pergumulan yang berat. Bahkan bisa berurai air mata yang itu terjadi bukan hanya sehari dua hari, bisa bergumul berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan. Namun melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa kita di dalam kondisi itu jangan sampai putus asa, apalagi mundur dari Tuhan. Sedih bisa, nangis bisa.
Tapi jangan sampai putus asa, apalagi mundur dari Tuhan. Kita harus datang pada Tuhan dengan membawa segala permasalahan kita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan melalui doa-doa kita dengan kesungguhan hati. Bila perlu, melakukannya dengan doa dan puasa. Mohon pertolongan Tuhan, mohon kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan doa-doa itu kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan hidup dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Nah, dari Simbah Bien itu, Simbah pernah mengatakan bahwa masih ada secercah harapan di saat kita pikir sudah tersesat dan tidak tahu harus kemana. Asalkan kita mau berusaha, asalkan kita mau mendekatkan diri kita pada Tuhan, mohon pertolongannya melalui doa-doa yang kita lantunkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar dari Hana. Kita di dalam situasi dan kondisi yang ada, entah itu cuaca cerah, entah itu cuaca buruk, kita tetap berdoa, kita tetap mohon pimpinan, kita mohon pertolongan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Allah, sang sumber kekuatan, sang sumber pertolongan, sang sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Amin.